Halo, halo. Tes, tes. Belum ada. Saya udah, langsung. Selamat datang, Bang Ode, Bang Akil. Halo Bang. Datang Ihsan, Sarah, dan lain sebagainya. Bang Maman kayaknya sudah bergabung. Halo Bang, Kak Maman sudah bergabung. Bagaimana nih? Bisa dimulai nih? Hah? Dari aku dulu ini. Penonton sudah, kayaknya sudah bisa kita mulai kayaknya. Mana Pak Ketua? Ih, ada kayaknya masuk kayaknya. Pada di belakang. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suaraku, Dik? Iya, terdengar sih, aman sih. Oke. Mantap. Di mana sekarang nih Kak? Hah? Kenapa? Di mana sekarang? Halo, terdengar sih, jelas sih suaraku. Ya. Di rumah. Apa kesibukan sekarang Kak? Kalau sekarang kan weekend. Sebenarnya Oh. ada rapat ini. Ada rapat di Bogor, tapi aku bilang mau ketemu dulu adik-adik. Nggak bisa ikut, mau ikut ini. Alasannya memang malas nonton ya ke Bogor. Bagaimana Kak? Kita tunggu sebentar atau Apa? Siapa ditunggu lagi? langsung dimulai nih ya Kak? Terserah kamu moderator. Gimana Kak? Ada dah ya. Tunggu Kak. Wih, ada mie anu nih sih, di sana. Yang cerah nih. Goyang nih. Mantap, mantap. Jadi bisa dimulai ya? Bisa dimulai dia? Silakan, silakan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Segala puji bagi Tuhan semesta alam yang masih memberikan kita kesempatan di malam Jumat ini, sehingga kita, walaupun dihadirkan secara daring, salawat serta salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi Muhammad sebagai junjungan kita. Jadi pada malam hari ini kita ditemani oleh Kak Maman. Ini kita akan membahas mengenai tentang pendidikan hukum. Jadi yang teman-teman dari HMD ini merasa bahwa pendidikan hukum, pendidikan terlebih terkhusus kepada pendidikan hukum itu masih perlu rasanya masih perlu dipertanyakan lah bagaimana eksistensinya ini. Pendidikan sendiri kan menurut Paul Freire ada sebagai sesuatu yang harus membebaskan. Menurutnya Ki Hajar Dewantara sebagai sesuatu yang memanusiakan manusia. Nah,
kalau dibawa ke ranah hukum, jika dalam ranah hukum sendiri, kalau bahasanya Sakit Raharjo itu yang dia pernah mengkritik bahwa pendidikan hukum di Indonesia ini masih berjalan sebagaimana mereka menciptakan pabrik. Jadi seakan-akan terlalu kaku terhadap hukum ini. Mungkin seperti itu yang didapati di lapangan oleh teman-teman. Nah, sebagai pelaku dari pendidik hukum ini atau mahasiswa, maka malam ini menarik kita membahas hal-hal seperti itu. Jadi di sini ada Kak Maman. Sebelum saya serahkan, izinkan kami membacakan biodatanya atau CV-nya. Nama Abdurrahman Supardi Usman, lahir di Sungguh Minasa pada tahun 1993, menempuh pendidikan sarjana hukum di UIN Alauddin Makassar, lulus tahun 2015 dan Universitas Magister Hukum di Universitas Erlangga dan lulus di tahun 2016, selang 1 tahun setelahnya. Beliau ini bekerja sebagai pekerjaan beliau sebagai perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Tepuk tangan dulu. Oh, tidak ada paling. Jadi langsung saya serahkan langsung kepada Kakanda. Iya, terima kasih. Bang siapa tadi namanya, Mas? Ian Hidayat, Kak. Ian ya, Ian. Iya. Ini suara saya, ini pertama kali live IG ya namanya. Masih bingung sama interface-nya Instagram. Ini apa nih, banyak banget lope-lope keluar ini apa. Oke. Saya agak memang agak polemik ya kalau kita ngomong tentang pendidikan hukum ya, problematiknya. Tentu problematik yang saudara atau teman-teman yang sekarang masih berkecimpung di pendidikan di dunia kampus itu akan berbeda sama yang saya alami dulu mungkin ya. Tapi sebelumnya saya ingin memulai karena mungkin ini dari HRJ Ilmu Hukum ya. Saya mau sebuah semacam self proudness dulu ya. Itu khususnya anak-anak UIN. Kalau di zaman saya dulu itu saya ingat betul itu ada anekdot itu masuk ilmu hukum UIN. Kenapa masuk ilmu hukum UIN? Oh, karena tidak lulus di Unhas. Itu kan. Saya mau ini kita bincang santai aja ya. Jadi saya nggak mau metode ceramah ya. Saya mau mulai dari situ. Saya mau ceritakan ini bukan apa-apa. Saya mau memberikan gambaran sebenarnya pengambil. Semoga sekarang dengan ilmu hukum itu dengan bertambahnya lulusan segala macam itu bisa lebih sedikit percaya diri lah gitu. Bukan jadi nggak menganggap diri lebih inferior dari fakultas hukum yang lain. Di tahun 2011 ya, SNPTN ya. Jadi saya masuk ke UIN itu bukan jalur SNMPTN, tapi SNBPTAIN ya mungkin namanya. Saya nggak tahu istilahnya, tapi itu tes khusus untuk UIN dan Universitas Islam Negeri ya. Nah, SNPTN itu saya lulus di Unhas dengan jurusan yang sama, ilmu hukum. Tapi karena beberapa pertimbangan, mungkin teman-teman waktu itu memang banyak loh, termasuk keluarga ya, nanyain, kenapa milih di orang berlomba loh masuk ke Unhas, ngapain sih UIN? Cuman yang orang banyak nggak tahu itu, saya kan latar belakangnya sekolah pondok ya di asrama. Jadi ikatan kekeluargaan teman-teman itu memang sangat kuat ya dibanding dengan sekolah yang umum ya. Nah itu di waktu itu mayoritas kawan saya waktu SMA itu lanjutnya di UIN. Hampir di setiap setiap fakultas itu pasti ada teman saya di situ. Makanya saya lebih enak di Samata ya kayaknya daripada di daerahnya Unhas ya. Tapi nama daerah Unhas apa? Apa namanya itu? Perintis ya. Kayaknya lebih enak di Perintis ya. Kayaknya lebih enak di Samata, ini masih jauh dari kota gitu kan, masih enak lah pokoknya. Buat saya kan orang Takalar ya, balik ke Takalar juga enak gitu. Perintis males banget ketemu macet-macet gitu kan. Karena dulu di UIN itu masih jalan sampai pintu 2, setelah pintu 2 UIN itu jalannya itu masih
belum aspal loh itu waktu saya masuk itu. Sekarang sudah daspal Kak. Tapi iya, sekarang ternyata dulu UIN itu dibangun di menjauh dari kota biar bisa nyaman belajar, tapi ternyata kotanya mengikuti ya. Perkembangan kota sekarang mengikuti. Nah itu sebagai satu pengantar sebenarnya jangan selalu merasa inferior gitu. Atau ada juga anekdot yang berusaha memperkuat karakter, UIN bisa tonji gitu. Jangan pakai tonji. Tonji itu kalau dalam apa ya, tata bahasa Makassar itu seperti apa ya, kayak pelengkap aja gitu, kayak berusaha membuktikan. Kita harus selalu menempatkan diri sudah selevel lah, setara lah, tapi tentu dengan kualitas juga kita buktikan. Nah terkait permasalahan atau problematika dunia kampus pendidikan hukum, soalnya kalau yang saudara Iam tadi sampaikan bahwa produk ya kita seperti pabrik ya memang kenyataan seperti itu. Setelah itu konsekuensi logis setelah pasca revolusi industri. Saya pernah bilang ya, mungkin di sekretariat ILS ya, ada lembaga ya. Teman-teman semoga nama ILS masih ada ya, semoga masih ada ya di kampus ya. Terus saya sering bilang, karir itu sebenarnya dia produk kebudayaan yang akhirnya dia karir itu produk ya. Karir itu kan dulu kan orang nggak, sekarang itu orang kalau nggak punya karir dianggap belum jadi orang gitu. Kayak kalau dia belum punya karir itu dianggap perjalanannya belum sampai ke tingkat mapan. Padahal di zaman dulu kan orang ngapain punya karir? Kita penuhi kebutuhan kita sendiri, kita bertani sendiri, kita membuat rumah sendiri dan segala macam. Tapi pasca revolusi industri kan semuanya tuh jadi ada satu hal baru yang disebut karir. Nah karir ini tentu dia butuh penunjang. Nah posisi universitas hari ini itu bukan sebagai pusat pikiran, pusat riset dan segala macam. Riset mungkin iya, tapi orientasinya tetap orientasi sebagai produk gitu. Jadi kita masuk kampus sebagai bahan baku, kita keluar dilabeli, oh kamu grade A, kayak yang di pertanian gitu. Kadang bikin regulasi juga terkait daging sapi misalnya, importasi eksportasi. Nah itu kita kayak itu mikirnya kita semacam itu. IPK bagus, oh Anda kayak daging grade A, oke Anda dijual di supermarket yang ini. Oke yang Anda IPK-nya agak jelek, Anda grade-nya itu grade C, Anda dijual di pasar tradisional, pasar basah gitu, nggak masuk ke supermarket. Ya emang seperti itu anunya realitasnya, dan sebenarnya agak sulit kita keluar dari lingkaran seperti itu. Cuman kalau kita mau konfrontasi langsung, saya terlalu utopis ya kalau kita mau konfrontasi langsung apa yang sudah kalau istilahnya anak-anak yang masih panas-panasnya nih pergerakan perlawanan gitu ya, resistensi itu terlalu melawan sistem gitu ya istilahnya. Kalau saya itu terlalu utopis ya untuk konteks sekarang. Saya lebih cenderung bagaimana kita bisa meretas sistem itu. Kalau teman-teman misalnya kita sedikit bicarakan misalnya kapitalisme ya, pasar bebas. Dulu waktu di zaman mahasiswa itu saya sempat sampai semester 6 itu saya benci banget, nggak pernah mau masuk McD itu. Saya nggak mau minum Coca-Cola. Pokoknya hal-hal yang bersifat reaksional dan gagah-gagah gitu. Ada teman saya tuh Amal Syahrul Rahman ya. Amal mungkin ada masih kenal, masih sering itu sampai kalau dia lihat ada mahasiswa di McD itu dia bilang, oh ini ada sampah, banyak sampah di sana ya. Dia sampai melihat orang-orang yang konsumerisme yang tinggi itu melihatnya sebagai sampah. Tapi kemudian semakin pengalaman melihat dunia semakin luas, saya melihat mungkin kita tidak harus melawan pasar global atau tidak harus melawan pasar bebas, tapi bagaimana membuat semua mekanisme pasar itu bisa bekerja untuk orang-orang yang membutuhkan. Membuat market itu bekerja untuk for the poor ya, untuk orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Makanya teman-teman kalau misalnya nanti mengadvokasi sesuatu, lihat dulu bukan cuma gagahnya kita melawan sistem, tapi apa dampaknya sama orang yang kita advokasi gitu. Oke, kembali ke masalah pendidikan ya, pendidikan hukum. Kita fokus saja limitatif saja ke pendidikan hukum. Kalau saya melihatnya ada saya
coba nulis-nulis dikit ya, catatan kecil itu ada dua ya. Tentu dari mahasiswanya dulu ya, kita nggak jangan ngomongin kampus, atau kita ngomongin kampusnya dulu, masalah di kampus sama mahasiswanya dulu, Bang Ian. Iya Kak. Halo. Kita ngomongin kampusnya dulu, masalah dari perspektif kampus atau dari mahasiswanya dulu nih? Mungkin kita bahas dulu dari mahasiswa Mahasiswanya yang dulu baru dikerucut. Mungkin bisa lalu dikerucutkan ke kampus loh. Atau Oke. bagaimana ya Kak? Iya, saya ikut sama Bang Iam ini sebagai moderator, saya kan tamu. Nah ini ada satu, termasuk yang saudara Iam tadi, gesturnya kepada saya ya, memposisikan junior dan junior. Itu kan salah satu riak-riak atau sisa-sisa feodalisme. Saya saya sebenarnya orang yang sejak pertama kali menginjakan kaki di kampus itu saya betul-betul, bukan cuma dalam dunia kampus ya, tapi dalam kultur kita di Indonesia itu feodalisme itu memang masih sangat sangat kuat ya, sangat. Saya masuk ke kampus itu mungkin agak dikenal membangkang ya sama senior-senior. Saya soalnya menolak keras feodalisme dari sikap saya. Bukan berarti saya tidak mau menghormati yang lebih besar, tapi saya juga tidak gila dihormati oleh junior. Jadi memang, oh satu contoh kecilnya ya. Apa sekarang istilahnya LKM? Kalau dulu LKM istilahnya. Sekarang apa? Yang kayak kemalingan PDAK gitu, kumpul-kumpul. Apa tuh kepanjangannya? ah kalau di hukum kemarin latihan kaderisasi apakah nama itu? Apa? Syahid. Kade latihan dasar kepemimpinan LDKI cocok. Oh, LDK ya, LDK. Nah, itu kan apa istilahnya ya? Reproduksi feodalisme di kampus itu disamarkan dalam kegiatan apapun namanya itu untuk menundukkan orang-orang yang baru masuk ke kampus itu kepada para senior-senior yang sudah lebih dulu. Nah ini jadi senior masuk itu seolah-olah seperti tuan tanah yang harus dihormati oleh para pengguna atau penyewa tanah yang mau menggarap ilmu di kampus ya. Nah ini salah satu problem sebenarnya, karena ini terus kita pelihara. Pendewaan, ya siapkan dah. Apa, pokoknya gestur-gestur seperti itu. Yang tadi saudara Aim tunjukkan juga itu bentuk sopan santun feodalisme ya. Anda yang sebenarnya Anda moderator kan, Anda yang mengatur, Anda yang memoderasi pembicaraan, tapi terserah kita jika Anda, tapi ya hal-hal seperti itu yang tapi mungkin masih terlalu cepat 100 tahun ya untuk kultur kita di Indonesia untuk bisa lepas dari. Ada yang memang mau mempertahankan itu sebagai the Eastern wisdom ya, kebijaksanaan orang-orang Timur seperti itu. Tapi pada takaran tertentu, hal itu menurut saya menjadi penghambat berkembangnya nalar kritis dan akhirnya berakumulasi menjadi terhambatnya atau tersumbatnya perkembangan pendidikan hukum kita di Indonesia. Kemudian, tapi saya mau minta konfirmasi, apakah masih benar ya masih seperti itu atau sudah inklusif di kampus? Jangan-jangan ini pengalaman saya doang yang zaman dulu ya. Tidak menutup kemungkinan sih Kak, hal-hal seperti itu masih terjadi di kampus, apalagi di UIN. Bahkan gitu ya. di luar UIN saya masih biasa saya dapati hal-hal seperti itu. Ya. Termasuk feodalisme itu bukan cuma dari senior junior, termasuk dari pengurus akademik ke mahasiswa, dari dosen ke mahasiswa. Dulu ini saya sengaja rambut saya, selain karena memang masih basah ya habis keramas tadi, sengaja memang saya urai. Saya memperlihatkan kepada teman-teman bahwa kan sudah diperkenalkan ya bahwa saya legislative drafter ya, saya pegawai negeri sipil ASN ya.
Nah, saya bekerja di kantor yang kebetulan atasan saya itu memang berpikiran terbuka dan tidak ada mental feudalisme lagi. Jadi kayak dia sangat egaliter. Jadi nggak ada permasalahan terhadap penampilan. Nah, di kampus itu betul-betul sangat diperhatikan sampai detail ya. Mungkin sampai sehari ini di UIN masih nggak boleh rambut panjang ya. Nggak, masih belum boleh gondrong ya di UIN ya sekarang ya. Kemarin aturan 7 cm kak. Jadi gondrong. Sampai sentimeternya ya diaturnya. Itu apa gitu? Apa hubungan panjangnya rambut Anda dengan sepanjang apa Anda bisa berpikir atau menemukan hal-hal baru dalam dunia akademik itu? Apa korelasi dari rambut itu? Satu-satunya yang bisa saya tangkap mungkin itu adalah cara untuk menundukkan, mengatur cara berpakaian. Kalau bicara berpakaian mungkin agak lebih kompleks. Tapi kalau rambut misalnya, dengan memberikan Anda standar khusus terkait panjang rambutnya harus berapa, itu kan menundukkan. Ini kepala, ini rambut ada di kepala. Ini kalau kepala Anda sudah ditundukkan, berarti mental Anda itu harusnya sudah. Jadi Anda harus membungkuk pada akademik, birokrasi akademik ya. Anda harus tunduk. Nah itu menurut saya problem juga. Masalah ini. Kemudian saya mau diskusi sama saudara Ian ya, karena ini kan bukan, saya biasanya di Zoom ya. Kalau ini kan dua partisipan ya, Anda dan saya, kita berdialog, ini yang lain nonton. Iya kak, siap. Sampai Akilal Waris UIN Alauddin kampus yang tidak ramah untuk rambut gondrong. Akhir itu yang ketua NJ sekarang kak. Oh iya. Ini saya juga penasaran dari tadi sebenarnya kak. Kan gimana? Sekarang kita kan menjabat sebagai ASN, tadi diperkenalkan dirinya, apalagi punya jabatan pekerjaan membentuk undang-undang. Tapi bagaimana tuh rambutnya? Maksudnya di skala kampus saja kita masih ditundukkan, saya tadi ditundukkan. Bagaimana tuh bisa menjaga budaya-budaya egaliter yang ditumbuhkan di tempat kerja apa? Jadi sebenarnya kembali ya, karena saya legislative drafter, karena kita orang hukum, kita lihat aturan hukumnya. Emang ada aturan hukum yang melarang ASN gondrong? Enggak ada. Di apa istilahnya ya, kalau di PP apa? PPA bukan di PP sih. Di kode etiknya itu berpenampilan rapi. Rapi kan tinggal ikat di rambut nih. Jadi rapi. Dan rapi itu sebenarnya masih bisa kita perdebatkan juga. Menurut Anda rapi, menurut saya belum tentu rapi. Tapi pada poinnya adalah sebenarnya aturan kita tuh nggak ngurusin mau rambut panjang mau rambut pendek. Jadi saya bersyukur sih, maksudnya seharusnya memang kalau orang-orang hukum itu dia lebih terstruktur cara berpikirnya, lebih logiknya tuh jalan gitu. Kalau kita mungkin pendidikan, mohon maaf saya bukan mengatakan kalau yang pendidikan non hukum itu tidak terstruktur, enggak, tapi maksudnya sangat penting untuk insan-insan hukum itu punya alur berpikir atau logik yang jelas gitu. Jadi kalau aturannya nggak ada yang melarang sebenarnya, melarang untuk berambut panjang. Tapi ntar juga kalau COVID selesai saya potong, ini gerah juga lama-lama. Saya punya anak sekarang udah sering ditarik-tarik juga dia, jambak rambut itu. Oke, saya mau membandingkan ya sama saudara Ain ya. Kalau yang saya tangkap ya di zaman saya itu ada banyak keresahan. Saya nggak tahu apakah keresahan itu masih ada ya di teman-teman sekarang dengan banyak sekali pengalih perhatian ya menurut saya, yang membuat Anda terdistraksi dari keresahan yang harusnya diresahkan oleh pada fase-fase mahasiswa. Teman-teman gampang banget sekarang di internet, sangat cepat sekarang kan, udah sampai ke desa-desa, bahkan kecepatan internet itu sudah membuat Anda betah berlama-lama di hadapan layar, entah itu layar handphone, layar tablet, layar
komputer. Jadi akan ada, saya asumsikan banyak sekali ya, hal yang membuat kawan-kawan pelajar hukum ini terdistraksi dari apa yang perlu diresahkan gitu. Anda mau mengkritisi misalnya, apa, saya jarang nonton TV sekarang. Hampir 2 tahun saya nggak nonton TV nasional ya. Misalnya Anda kadang ingin Anda resah misalnya terkait presidensial threshold misalnya dalam sistem demokrasi kita. Tapi Anda baru mau resah itu, Anda terus buka HP lihat TikTok gitu kan. Lihat, wah menarik nih, akhirnya Anda malah terdistraksi sama TikTok gitu. Anda terdistraksi sama hal-hal lain gitu. Pokoknya banyak sekali pengalih perhatian. Saya nggak tahu gimana, apa keresahan, saya mau bertanya kepada saudara Ian mungkin sebagai representasi angkatannya ya. Apa yang Anda resahkan dari, kita jangan negara dulu lah, dari hukum dulu, dari pendidikan hukum yang Anda dapatkan selama di UIN Anda kuliah, apa yang Anda resahkan dari pendidikan hukum itu? Selama kuliah sih tentang keresahannya banyak ya, karena berbicara pendidikan sekarang kupikir masih terjebak pada hal-hal yang konservatif. Maksudnya pikiran lama sekali ini, sebagian dari yang kita pelajari itu sudah pikiran-pikiran lama, dan pikiran pembarunya itu masih jarang didapati. Misal pada ranah ekologi misalnya, itu kenapa lingkungan kita masih cenderung pada terjadi kerusakan dan sebagainya. Karena memang pendidikan ekologi di lingkungan kita, apalagi di ranah hukum, masih mendewakan manusia sebagai makhluk yang paling superior lah. Jadi seperti itu. Masuk keresahan seperti itu yang tidak bisa disalurkan. Kita pakai ranah akademik misalnya, lakukan seminar dan lain sebagainya. Kan itu tidak menjadi solusi yang paling produktif. Artinya kita masih butuh mungkin puluhan tahun lah, karena kita masih terjebak dalam sistem itu sendiri kan. Iya. Menarik ya kalau keresahan saya, ini soalnya agak inline ya dengan keresahan saya waktu di zaman kuliah itu sampai sekarang sebenarnya. Saya ada beberapa tulisan itu memang fokusnya ke situ, ke etika lingkungan kita ya. Saya sempat nulis tuh, mungkin nanti ini Iam Anda yang WA saya kan ya, yang jadi moderator ya. Ntar saya coba kirimin ya, boleh dibaca, mungkin nanti ada beberapa pemikiran yang perlu saya tulis dalam jurnal terkait itu ya. Kalau saya bilangnya tuh idealnya dalam imajinasi hukum saya itu, negara hukum yang ideal itu negara hukum ekokrasi. Lingkungan itu menjadi, sorry ini baru azan, tunggu selesai azan dulu ya, baru isya soalnya ini. Gak apa ya, sambil bikin kopi dulu kalau Bang Iam mau bikin kopi. Ya aman Kak. Baik,
Baik. Mbak, tahan. Nah, bagaimana Kak? Oke, lanjut ya. Eh, Jadi kalau masalah keresahan itu mungkin nanti bisa kita bisa banyak. Kita terbuka kalau misalnya Bang Aim mau diskusi, Iam mau diskusi, ntar saya kirimin beberapa tulisan yang terkait ekokrasi ya. Tapi poinnya sebenarnya meskipun ketika Anda membuat diskusi, membuat simposium, membuat seminar atau konferensi bahkan ya, Anda jangan berkecil hati bahwa itu tidak berarti banyak gitu untuk memberikan perubahan. Karena begini, hari ini di negara kita ini pikiran itu masih dipandang sebagai kasta kedua setelah tindakan. Tindakan ini masih dimaknai sebagai melakukan suatu kayak perbuatan yang bukan cuma ngomong gitu, bukan cuma dipikirkan gitu, langsung mengerjakan gitu. Kita kan pengennya langsung aksi gitu. Kita mengerjakan gitu. Itu mah cuma sebatas retorika, itu cuma teori doang gitu. Padahal kalau teori kita kuat, kalau pikiran atau gagasan yang melatar belakangi tindakan itu kuat, tindakan itu bisa melangkah lebih jauh daripada seharusnya. Ya, daripada yang terjadi, Nah, kultur kita masih terlalu meremehkan pikiran. Berbicara yang benar saja kita belum bisa, gimana mau melakukan tindakan aksi yang benar gitu. Nah, keresahan ini yang Bang Iam merasakan ini melalui forum-forum wadah-wadah seperti tadi yang dikatakan atau yang Bang Iam itu pesimis. Galakkan itu, lakukan itu agar pikiran-pikiran keresahan yang ada pada Iam tadi itu bisa terbagi. Bisa membangkitkan keresahan-keresahan teman lain, bukan cuma meresahkan. Wah, ini semester berapa belum ada judulku. Atau ini capekku mau edit foto tapi followersku tidak naik gitu, viewersku tidak naik di YouTube misalnya, atau hal-hal yang bersifat mengalihkan tadi yang saya katakan. Jadi keresahan itu dibagi. Sekarang mungkin yang lagi rame tadi sempat ada viewers ini kan Kak Yuda nih, wah Yuda Mulia kan nanyain tentang menyinggung permen Pak Nadiem ya, tentang yang ya kekerasan seksual ya. Itu kan jadi polemik kan sekarang Nah, teman-teman yang berlatar belakang pendidikan hukum harus mampu menjelaskan gitu. Pasal-pasal yang agak konyol sih, pertanyaan-pertanyaan. Berarti kalau yang membuka baju ya tanpa persetujuan. Berarti kalau dipersetujukan dengan persetujuan berarti boleh. Agak konyol sih pertanyaan seperti itu, tidak perlu muncul sih. Tapi ya tingkat literasi masyarakat kita baru sampai situ. Dan tugas teman-teman sebenarnya nggak secara formal, tapi tugas teman-teman itu menjelaskan yang seperti itu. Jadi keresahannya itu Bang Iam jangan pesimis gitu dengan gerakan-gerakan, dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kayak ini kita diskusi terus nggak bakal ada pengaruhnya juga nih itu sama keadaan. Jangan pesimis. Keresahan itu dibangun secara terstruktur, dibagikan.
Kalau semua orang resah, semua orang mau bertindak. Tapi kalau cuma satu orang yang resah, yang lain yang ikut bertindak, itu ya komplementer aja ya. Justru yang perlu dipesimiskan itu, saya ngeliatnya sekarang ini agak sedikit kritik juga ya. Bukan nggak berhak juga sih saya yang kritik. Cuman pengen nanya aja sih. Istilah-istilah baru yang muncul sekarang itu kayak seminar proposal, semprotulation. Itu apa? Why? Seminar proposal. Masih saya belum nangkap why gitu. Kenapa seminar proposal itu dirayakan gitu? saya masih belum nggak habis thinking gitu. Mungkin berbeda-beda ya teman-teman, kalau mungkin karena mungkin menyiapkan proposalnya itu sangat berat atau berdarah-darah ya, sehingga ketika selesai seminar proposal itu sudah ada perayaan. Saya bukan mau mengatakan pilihan saya itu lebih bagus, tapi saya mau tawarkan sebagai sebuah ini rekomendasi teman-teman. Saya waktu wisuda S1 S2 itu nggak ada perayaan sama sekali. Ulang tahun juga saya nggak pernah rayain. Pernikahan saya rayain, karena itu kalau itu baru kalau itu baru tuh patut dirayain yang pernikahan. Juga. Tapi kalau apa ya, saya tidak ingin, saya khawatir ya teman-teman itu terjebak pada apa ya, seremoni seperti itu. Proposal ini kan artinya Anda telah berhasil menemukan pertanyaan kan. Ini ada masalah nih. Anda akhirnya menemukan keresahan. Anda resah kok dirayain. Jadi Anda resah tapi Anda merayakan keresahan gitu. Ini juga salah satu apa ya, saya bilang kritik aja lah, meskipun saya nggak berhak mengkritik teman-teman. Coba dielaborasi kembali gitu, dipikirkan kembali. Kapan saya harus merayakan, dan kapan suatu hal itu bisa saya standarkan sebagai sebuah pencapaian. Jadi fokusnya pada merumuskan rumusan masalah yang betul-betul masalah itu. Kita kan sekarang masalah hukum aja kita nggak ngerti gitu, karena kecampur aduk gitu. Kalau di ILS itu saya selalu memang menekankan pentingnya itu garis pemikiran hukumnya seperti apa kita maunya. Saya selalu ulang-ulang kalau di internal ILS itu, ilmu hukum itu bukan ilmu sosial. Dia sui generis. Tapi di zaman saya misalnya, pedoman penulisan karya tulis ilmiah itu, skripsi, tesis, disertasi itu seragam satu dari UIN ya, dari rektorat ya. Mau jurusan apapun pilihannya cuma dua, penelitian lapangan atau pustaka. Ya kita ilmu hukum nggak bisa gitu. Kalau kita cuma meneliti efektivitas, apa bedanya kita sama jurusan kebijakan publik gitu? Apa bedanya kita sama sosiolog? Cuma ngelihat implementasi hukum, peraturan perundang-undangan. Terus kita batasi lah, hukum itu hanya sebatas peraturan perundang-undangan gitu. Permasalahan hukum aja kita nggak bisa, kita cuma bilang bagaimana implementasi perda ini di kabupaten ini. Ya, masalah hukumnya apa? Masalah hukum paling dasar itu kan normanya nggak ada suatu fenomena tapi nggak ada norma yang mengatur. Atau kalau nggak ada normanya tapi normanya kabur. Nah, satu lagi masalah yang paling sering ini, ada dua norma yang bertentangan satu sama lain. Nah, ini kan masalah hukum. Tiga masalah hukum ini aja kalau kita mau elaborasi itu nggak habis-habis di Indonesia, kita negara berkembang. Tapi kita lebih tertarik bagaimana penerapan undang-undang bla 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 di desa bla bla bla. Turunlah kita bagi kuesioner kan. Ya, ini yang bikin diskursus yang bermutu tidak berkembang di dunia kampus. Kemudian sedikit kritik lagi sebelum kita masuk ke kritik untuk kampusnya ya. Kegiatan kemahasiswaannya.
senang sekali kalau teman-teman kayak bisa beradaptasi dengan kondisi sekarang yang membatasi interaksi fisik ya, pertemuan fisik ya, kita bisa bertemu secara virtual seperti ini. Nah ini ada Dimas nih, Nasrullah Dimas. Dia mantan ketua HMJ juga kan ya. Itu mungkin dia sudah paham banget ini dengan istilah saya itu, mahasiswa itu jangan bikin acara itu kegiatan yang bersifat masturbatif. Agak sedikit nakal mungkin istilahnya, tapi itu yang sangat dekat dengan teman-teman sekalian kan. Maksudnya Anda bikin kegiatan kayak pensi atau segala macam, pekan olahraga. Dulu waktu saya mau masuk kampus itu, harapan saya tuh, saya ketika meninggalkan sekolah menengah atas, saya masuk dunia kampus itu kultur yang berbeda. Ternyata sama aja. Masuk kampus ya kayak anak-anak SMA yang kebetulan lebih tua aja umurnya. Kegiatan-kegiatan kita ya kegiatan-kegiatan seremonial yang kita bikin acara sendiri, kita hora-hore sendiri, kita liput pun di media yang kita buat sendiri. Itu waduh. Itu ya itu eksistensi semu sih menurut saya. Kebermanfaatan kita itu pada, kalau teman-teman mendalami Tridharma perguruan tinggi sebenarnya mudah sekali ya Tridharma perguruan tinggi. Tapi ya kebanyakan kita kayak gitu. Kita sibuk dengan dunia sendiri di kampus ya. Nah, ngomong-ngomong kampusnya, kita masuk ke kampusnya ya. Kenapa? Saya mau langsung tajam dan mungkin agak sedikit menyinggung ya. Yang bikin problematik semakin pelik di dunia kampus itu satu, saya mau langsung bilang, standar kualitas pengajar kita rendah. Standar kualitas pengajar kita tuh rendah. Saya bukan bermaksud merendahkan ya. Ini bukan orangnya. Tapi standarnya. Dunia kampus waktu saya masih kuliah, beberapa dosen itu dialektikanya tuh ketika berpolemik satu sama lain itu antar dosen itu bukan polemik, bukan diskursus yang dibahas itu bukan diskursus akademik gitu. Bukan teori atau apa, tapi masalah politik kampus yang dibahas. Masalah pemilihan inilah, pemilihan itulah, sampai ke pemilihan ketua HMJ diurusin gitu. Itu waduh. Nah, yang saya harapkan sih sebenarnya teman-teman bisa belajar dengan baik, memperbaiki kualitas diri, kemudian kembali mengabdi di kampus ya, bisa memperbaiki kualitas. Itu di zaman saya, di zaman sekarang saya yakin. Kemarin Pak Dr. Marilang udah jadi profesor ya, itu beliau salah satu dosen yang saya kagumi juga sih. Pak Marilang. Termasuk dari cara mengajarnya itu nggak ada yang ngantuk teman-teman saya. Semua nggak pernah ada yang ngantuk kalau beliau ngajar. Anutannya. Siapa lagi ya yang profesor sekarang? Baru Prof Marilang ya, yang murni hukum ya? Yang guru besar sekarang kok. Baru dia. Prof Marilang ya. Belum. Yang murni hukum ya, baru beliau ya? Memang baru-baru kemarin beliau. Nah kemudian kultur literasi kita saya bukan mahasiswanya ya, tapi justru pada pendidik kita di kampus, kultur literasi kita tuh saya nggak terlalu paham atau gimana. Tapi kalau zaman saya tuh jarang sekali dosen-dosen kita yang mengeluarkan tulisan. Kalau kecuali guru kita juga sekarang mungkin masih aktif mengajar ya, Dr. Fadli Andi Yasif ya. Nah kalau itu luar biasa tuh. Produktivitasnya beliau dalam menulis itu gimana? Apakah teman-teman melihat apa ada berapa sosok seperti Pak Fadli, Dr. Fadli yang produktif menulis dengan tulisan yang berkualitas gitu? Kalau di UIN kan memang sudah banyak gitu Pak yang mengeluarkan tulisan-tulisan berpendapat ya, Pak Fadli, Prof Kasim juga mungkin, Pak Rahman juga, Pak Samsudin ya. Sekarang yang ketua jurusan sekarang Kak.
Nah, itu satu satu kemajuan ya dibanding di zaman itu lu jarang sekali. Paling yang saya bisa notice itu saya bisa sebutkan itu ya Dr. Fadli. Dan tulisan itu tulisan memang pikiran. Saya paling sedih tuh kalau bahkan sampai guru besar profesor ada yang tulisannya itu isinya rangkuman, nggak ada pendapat isinya. Isinya cuma rangkuman pendapat-pendapat. Itu buku itu kayaknya memang ditulis untuk memudahkan mahasiswa nyontek saat ujian. Itu emang laku pasti buku-buku kayak gitu yang sifatnya kayak rangkuman gitu, yang pertanyaan itu tinggal oh ya di buku ini lengkap nih, seperti itu pengantar ilmu hukum kayak saya bukan mau berkonfrontasi dengan Prof. Kansil ya, tapi salah satu buku yang mungkin agak menurut saya tidak terlalu merekomendasikan untuk dibaca sih kalau kayak buku pengantar ilmu hukum kayak yang sejenis dengan Prof. Kansil ya. Tapi kalau untuk nyontek bagus tuh, Anda bawa satu buku semua ada di dalam situ tuh kayak rangkuman. Prof kasih siapa ini kak? Kansil, CST Kansil. Ah iya. Tuh. Nah, kalau saya rekomendasikan sih teman-teman setidaknya ya di S1 selesai itu harus sudah selesai menyelesaikan buku pengantar ilmu hukumnya Peter Mahmud Marzuki ya. Terus saya sering keluar-keluar di mana-mana, saya harapkan banget teman-teman baca itu. Udah IPK rendah yang nggak apa-apa kalau udah paham buku itu udah lebih dari cukup lah, sampai bekal Anda S2 itu bagus banget. Kalau mau lanjutin di buku teori hukumnya bagus juga. Tapi setidaknya yang seperti itu maksud saya. Kultur literasi kita tuh masih apa ya? Ini tulisan itu yang bukan berangkat dari keresahan, bukan dari, tapi tulisannya itu berangkat dari tugas atau berangkat dari. Kemudian yang selanjutnya di kampus itu ya yang saya sudah singgung tadi ya, feudalisme itu ya. Kapan itu bisa berakhir itu feudalisme itu? Teman-teman lah yang semoga di generasi, mungkin nggak di generasi Anda ya, tapi setidak-tidaknya ya. Kayak LKM tadi misalnya, saya nggak mau ikut LKM, saya menolak LKM meskipun dengan berbagai ancaman dan intimidasi sampai kekerasan juga diancam. Tapi saya fair, saya nggak ikut LKM tapi juga nggak mau ngospek orang, nggak mau petentang-petenteng sama junior buat LKM gitu segala macam. Jadi mungkin HMJ, himpunan mahasiswa jurusan itu bisa sedikit demi sedikit mengikis gitu kerak yang kuat ini ya, feodalisme dalam kemahasiswaan ini bisa dikikis. Bukan berarti Anda harus memberontak pada senior, enggak, tapi perlihatkan pada junior Anda yang lebih muda sikap yang lebih moderat dan egaliter gitu. Jangan apa ya, kayak Dimas pengen banget didewain itu, selalu pengen didewakan dia sama juniornya itu ya tau Dimas. Kemudian apa lagi ya, tadi masalahnya sih standar metode riset kita yang buruk sih. HMJ ilmu hukum udah apa, ilmu hukum atau mungkin HMJ-nya atau mungkin jurusannya ada jurnalnya sekarang? Iya sudah ada kak. Sinta berapa dia? Sinta berapa? Maksudnya ini kan sudah ada dari jurusan sendiri. Nah, di teman-teman HMJ ini sudah produksi semacam, kalau di HMJ ini kak sudah produksi semacam website untuk menampung tulisannya teman-teman. Itu bisa mungkin dibuka di IG-nya tim media kreatif HMJ. Jadi itu ada berbagai tulisan dari teman-teman masuk ke ilmu hukum ini. Tapi kalau jurnal emang ada dari jurusan ya udah. Kalau yang dianu kan memang jurnal, tapi kalau teman-teman ini mungkin hanya berbentuk esai, menulis bebas. Ini udah ini kalian yang mulai atau angkatan sebelum kalian yang mana? Apa itu kak? Yang tulisan bebas itu web? Baru periode ini yang baru terbentuk, dan harapan semoga ada tindak lanjutnya di periode selanjutnya. Nah, saran saya ya, jadi teman-teman harus
ini kan kita ketertinggalan, kita kan tadi saya rasa Bang Iam juga anu ya merasakan itu juga tingkat literasi ya. Mungkin bisa diakselerasi biar langkahnya lebih cepat itu jangan tulisan bebas lagi. Jadi bagaimana teman-teman itu terlatih untuk risetnya gitu. Saya bayangan saya itu kayak HMJ atau kepengurusan itu bisa menghasilkan satu buku gitu. HMJ itu satu kepengurusan itu ada legacy yang diturunkan itu, ada satu buku ilmiah ya, bukan buku rangkuman. Ada satu buku tentang pemikiran saya tadi misalnya, bagaimana idealnya menurut Iam, bagaimana idealnya negara, relasi negara dan lingkungan itu bagaimana idealnya, tentu dalam perspektif hukum. Nah, ide-ide seperti itu tuangkan dalam satu buku, itu satu kepengurusan HMJ ada satu buku, wah itu bagus banget itu buat jadi legacy. Jadi mungkin saya sarankan sih kayak tetap ada ya yang kayak bulletin ya mungkin ya, kalau yang tulisan esai bebas tadi ya modelnya mungkin bulletin. Tapi kalau saya mendorong selain ada jurnalnya jurusan, teman-teman bisa bikin juga jurnal gitu untuk yang mahasiswa, khusus mahasiswa nulis jurnal gitu. Jadi belajar gitu, belajar. Apalagi sekarang pengurusan ISSN, ISBN itu kan serba online, gampang lah sekarang, nggak rumit-rumit kayak dulu gitu. Itu sih harapan saya. Untuk mungkin ada feedback dari saudara Iam. Itu sih memang tadi Kak, keresahan-keresahan yang disampaikan, bagaimana modalnya itu kampus, dan itu dari ranah kampus maupun dan lain sebagainya. Bahkan kita dikonstruk untuk tidak memiliki ruang bebas untuk melakukan bukan perubahan sih, untuk resistensi lah yang bahasanya kita tadi, sehingga perubahan-perubahan itu sulit terjadi. Sebelum lebih lanjut kayaknya Kak bisa dijawab pertanyaan-pertanyaannya teman-teman tadi ini yang di kolom chat. Oh iya, silakan dimoderasi pertanyaannya. Apa itu? Jangan sampai pertanyaannya Kak Yuda. Kalau pertanyaan Kak Yuda pertanyaan gitu lucu-lucuan. Jurnal dan dari KNL jurnal dan esai. Oh tadi saya klarifikasi nih Kak. Itu esai katanya Kak, bukan jurnal yang dari jurusan. Mohon maaf ini ya ada kesalahan. Kalau di jurusan kayaknya ada nih namanya itu jurnal jurisprudence ya, apa namanya? Sinta 4 nih kayaknya, tadi bilang Ramus sama Dimas tadi, Sinta 4 kayaknya kalau jurisprudence. Tapi kalau yang di website itu kayaknya masih bentuknya buletin ya. Ya itu kalau saya sarankan sekalian aja teman-teman belajar bikin jurnal gitu. Iya. Ini mungkin pertanyaannya dari Ai Kak. Jadi ini teman-teman dari Ilmu Hukum 2020 bikin bertanya katanya Kak. Ai ada naik ini Kak? Iya Kak. Sama-sama. Kuliah baik nih. Deh. Tua aku rasa kuliah naik. Bagaimana tahu itu Kak? Bagaimana kedudukan otoritas kampus dalam membuat aturan? Apakah hanya sepenuhnya harus dipatuhi atau boleh dilanggar? Kalau dalam segi kaidah hukum itu tidak dilanggar. Jadi peraturan itu, ini sedikit kita bahas ilmu perundang-undangan ya. Ada yang namanya lex lata dan lege ferenda. Kalau teman-teman mungkin sering pakaiannya ius constituendum, tapi itu sebenarnya agak keliru penggunaan istilah itu ya. Lex lata itu hukum yang sekarang ada ya. Kemudian lege ferenda itu bagaimana sebenarnya idealnya hukum itu yang ada, idealnya seperti apa. Nah, kan sekarang sebenarnya gampang ya, kalau Anda ada aturan yang Anda terikat dengan aturan itu, tapi Anda rasa ada hak-hak Anda yang dilanggar, ya review lah. Tapi ya, itu dia konsekuensinya, Anda
gugat peraturan kampus, ditandai di foto sama dosen. Nah, susah dapat nilai bagus, ya, dilematis sih. Tapi langkah awal dulu, identifikasi dulu aturannya itu seperti apa. Dibaca dulu dengan baik aturannya. Jangan sampai yang Anda laksanakan itu bukan aturan, tapi interpretasi dari orang yang membaca aturan. Kan beda kan ya? Kalau bisa sering nih banyak yang mana nih terkait mengkonfrontasikan hukum Islam dengan hukum nasional gitu. Kalau di hukum nasional kita kan premarital sex ya, seks di luar nikah itu kan boleh, bertentangan dong dengan hukum Islam yang melarang. Nah, jadi tidak sesimpel sih, ada sih kayak usul fikihnya ya, kalau nggak dilarang berarti boleh, tapi bukan itu, bukan boleh itu bukan lawannya, bukan dilarang. Dilarang itu lawannya diperintahkan. Kalau hukum nasional memerintahkan Anda untuk melaksanakan premarital sex, itu baru bertentangan dengan hukum Islam yang melarang Anda melakukan premarital sex. Tapi kan yang sampai ke kita itu bukan aturannya, bukan teks dari KUHP-nya yang kita baca, tapi pendapat-pendapat orang. Jadi original intent dari suatu aturan itu tidak sampai kepada kita. Yang sampai kepada kita itu hasil pembacaan seseorang yang kita anggap itu otoritatif, kemudian itu yang kita imani. Sama kayak rambut misalnya. Orang bilang, oh PNS itu nggak boleh gondrong. Tapi dia nggak pernah baca aturannya. Yang sampai kepada dia itu kata-kata orang yang pernah baca aturan itu, yang kemudian dianggap paham terhadap aturan itu. Nah, kalau teman-teman tadi Ai bilang ada keresahannya terkait aturan kampus, dilihat dulu, dibaca dulu teksnya, aturan kampus yang sebelah mana. Jangan sampai itu interpretasi atau pemaknaan ekstensif dari pihak akademik atau pihak jurusan, atau tingkatnya sampai mana dia, peraturan Mendikbud, statuta atau apa. Nah, kalau kita lihat tingkatannya, nanti ada jalurnya sendiri kalau kita mau gugat, kalau kita mau review. Jadi, ini perlu saya mau sedikit masuk ke teori perundang-undangan ya. Ini perlu kita pahami ya, aturan ini mungkin karena kultur kita ini kultur kerajaan ya. Kita dari dulu kultur kerajaan, jadi aturan yang ada di persepsi kita itu seperti titah-titah raja yang harus kita laksanakan gitu. Padahal konsep bernegara kita itu jelas ya. Negara hukum itu disebut negara hukum karena peraturan perundang-undangan yang dibuat itu sebenarnya kontrak. Kontrak, kita ambil contoh sampelnya undang-undang misalnya. Ketika Anda terbiasa dalam legal drafting, kemudian masuk ke legislative drafting, legal drafting itu secara umum ya, semua produk hukum, mau itu kontrak, mau itu akta notaris, segala macam itu legal drafting. Anda bikin perjanjian itu legal drafting. Masuk ke legislative drafting itu pembentukan peraturan perundangan. Tapi sebenarnya filosofinya undang-undang itu adalah kontrak antara rakyat dan orang-orang bawahannya rakyat. Bawahannya rakyat ini yang kita pekerjakan ini penyelenggara negara ini kita bosnya. Ini sebenarnya kita konsumen, kita gaji orang, dan semua termasuk orang tua Anda semua, termasuk gaji saya, menggaji saya, mengupah presiden, mengupah penyelenggara negara, menteri dan segala macam, itu untuk menyelenggarakan urusannya rakyat. Jadi ada kontrak. Ini kayak Anda kayak kerja gitu ya. Anda kayak kerja di satu perusahaan, ada kontraknya. Nah, kita pihaknya masyarakat ini kan kita sudah mewakilkan kepada DPR kan. Kita mewakilkan kepada DPR-nya. Ini ada perjanjian antara rakyat dengan pesuruhnya rakyat. Nah, itu undang-undang. Tapi yang kita maknai hari ini, undang-undang itu seolah datang dari langit gitu, kayak tingkatnya tinggi banget itu. Undang-undang ini kayak titah raja. Teman-teman bebas mau adendum kontraknya.
orang kita yang apa, bahasa sombongnya tuh kita bosnya gitu, rakyat yang bosnya. Sama teman-teman mahasiswa, aturan itu bukan, Anda bukan posisinya bukan hamba sahaya di kampus. Anda posisinya itu nilai tawarnya tinggi. Jadi ketika ada peraturan jangan dianggap final. Kalau ada yang merasa Anda dirugikan, hak-hak Anda diabaikan, ya bicarakan dulu lah, jangan langsung buat ya, biar nggak ditandain nanti ntar susah lulusnya. Itu sih AI ya. Jadi identifikasi dulu peraturan yang mana, derajatnya di mana, kemudian solusinya itu minta klarifikasi ya. Bisa nggak ini kita ubah baik-baik atau harus melalui jalur review di pengadilan. Anu tahu gak, kan dalam kayak ini sebagai perancang undang-undang itu sendiri tuh, pasti tahu lah bagaimana pembuatan naskah akademik dari undang-undang itu dan lain sebagainya. Nah, tapi bagaimana memang pelaksana finalnya ini undang-undang yang tertera Kak? Karena seringkali tidak konkret sih. Maksudnya masih banyak hal-hal yang bersifat abstrak pengertiannya. Oh iya, makanya kalau bebas ketika berbicara tentang bebas interpretasi kan itu menurutku masih sering menghadirkan konflik. Betul, atau memang disengaja. Memang undang-undang itu bukan peraturan operasional dia. Kalau teman-teman buka Undang-Undang 12 tahun 2011 ya, yang sudah diubah di Undang-Undang berapa? 15 2019 atau nomor berapa? Ada perubahannya. Tapi bukan masalah pasal 7. Yang teman-teman harus lihat itu pasal 7 dan pasal 8 ya. Ada hierarkinya ya di situ. Jadi undang-undang itu memang sifatnya dia lebih umum, kemudian turun dia ke level pelaksanaan itu di peraturan pemerintah, PP. Nah PP ini kalau misalnya dia lebih sektoral lagi, lebih teknis sektoral, dia bisa turun ke peraturan menteri. Jadi kalau misalnya nih, saya contoh bilang di pertanian saja. Misalnya undang-undang atau di cipta, yang enak cipta kerja nih keren nih. Nomor 11 ya. Nah, cipta kerja ini. Kalau Anda baca cipta kerja jangankan teman-teman ya. Teman-teman perancang saja nih. Yang lain itu bingung kita bacanya karena itu sebenarnya nggak ada konsep, itu baru banget itu cipta kerja itu konsep omnibus law ya. Nah, apakah operasional? Nggak mungkin operasional. Makanya ada PP-nya dia, ada PP pelaksanaan. PP 5 ya kalau nggak salah, PP 5 2020 atau 2021 ya. Ada PP, ada pelaksanaannya. Tapi di peraturan pemerintah juga itu dia nggak mungkin langsung operasional karena itu lintas sektoral ya. Undang-undang omnibus law itu kan apa? Cipta kerja itu kan luas banget ya. Hampir semua segmen kerja itu ada dalam situ. Pendidikan ada sampai ke pertanian ada. Nah PP-nya itu PP pelaksanaan juga nggak mungkin langsung selesai. Nah dari PP ini kemudian dia turunkan lagi peraturan menteri masing-masing. Perizinan bidang pertanian diatur di peraturan menteri pertanian. Bidang perindustrian diatur di permen perindustrian. Jadi seperti itu memang ada posisinya masing-masing, ada porsinya masing-masing. Nah ya kalau teman-teman lihat di pasal-pasal akhir itu pasti ada bukan pasal-pasal akhir ya. Di akhir pasal tertentu, misalnya ada satu pasal 7 misalnya, terus ayatnya ada 5. Nah, di ayat terakhirnya itu biasanya ketentuan lebih lanjut mengenai bla 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 diatur dalam peraturan pemerintah gitu. Kalau diatur dalam berarti itu ada suatu peraturan pemerintah nanti yang mengatur beberapa ketentuan yang diperintahkan seperti itu. Misalnya ada A, B, C diatur dalam. Tapi kalau dia bilang diatur dengan itu berarti dia harus dengan peraturan tersendiri. Misalnya ada undang-undang bilang ketentuan lebih lanjut mengenai
panjang rambut mahasiswa diatur dengan peraturan pemerintah mengenai rambut mahasiswa. Nah, berarti itu nanti harus track seperti itu, harus terbatas seperti itu. Nanti ada peraturan PP yang judulnya betul-betul sama. Tapi kalau dia bilang ketentuan lebih lanjut mengenai rambut mahasiswa, atau di pasal lain ada bilang ketentuan lebih lanjut mengenai baju mahasiswa, kemudian di pasal lain ada yang mengatakan ketentuan lebih lanjut mengenai celana mahasiswa, sepatu mahasiswa diatur dalam peraturan pemerintah. Ini gabungan, kalau dia katakan dalam berarti itu gabungan. Berarti nanti mungkin PP-nya tentang penampilan mahasiswa gitu. Jadi seperti itu, dia emang ada porsinya masing-masing. Beda dengan ya, kalau agak kasuistik, kalau sifatnya khusus kalau kita KUHP ya. Tapi kalau peraturan perundangan yang secara umum itu kayak gitu. Sama aja kan, Anda kemarin yang heboh ini, ada Armando kan. Emang ada dalam Al-Quran yang bilang sholat itu 5 kali. Oh, jadi semacam hadisnya Kan? tuh interpretasinya nih ya, Kak? Ya, seperti jadi ada aturan-aturannya, ya seperti itu. Cuman jangan ya, ntar marah-marah lagi. Ada yang marah kalau disamakan undang-undang dengan Al-Quran. Ini mungkin pertanyaannya dari Kak Zainal Abdi. Zainal, apa nih? Kanda kalau penulisan jurnal bisa pakai metode interdisipliner. Nah, jadi kalau mungkin teman-teman mau bertanya silakan kasih masuk di kolom chat. Kalau itu sebenarnya kalau di UNER sendiri itu sebenarnya agak dilarang ya, kalau di Almater S2 tadi itu agak dilarang interdisipliner. Tapi ada satu dosen itu emang beliau mentor saya, pembimbing saya. Itu Herlambang, Dr. Herlambang Perdana Wiratraman ya. Teman-teman bisa googling, itu dia ada laman, ada websitenya, itu bagus banget kalau teman-teman mau ngeliat tulisan-tulisan beliau tuh. Itu memang interdisipliner kan. Kalau beliau pikirannya itu memang hukum itu nggak udah bukan zamannya lagi, dia metodenya itu ini dalam konteks risetnya ya, sui generis. Jadi gitu, Zainal Abe ya. Itu emang nggak, kalau menurut Dr. Herlambang itu emang bukan zamannya lagi kalau kita penelitian hukum itu emang harus interdisipliner. Apa? Socio-legal jurisprudence ya, socio-legal jurisprudence ya. Iya. Jadi memang berbagai, kayak misalnya yang menarik tadi dikatakan Iam ya, tentang lingkungan. Susah kalau kita disiplin ilmu hukum dalam konteks riset ya, riset praktisnya ya. Jangan, ini kadang ada kesulitan juga, ini perlu saya klarifikasi. Jadi mengatasnamakan interdisipliner, akhirnya dia melupakan khitahnya ilmu hukum gitu. Jadi karena dia mau interdisipliner, kemudian dia mengabaikan sui generisnya ilmu hukum. Jadi kalau teman-teman pernah lihat memes ya, ada memes yang memes ya, yang anak tangga itu, terus dia nggak ngelangkahi anak tangga ke satu, dia langsung ke anak tangga paling atas. Itu kayak gitu tuh, kalau kita mau tidak memahami dulu sui generisnya ilmu hukum, langsung ke interdisipliner, jatuhnya jadi sosiolog kita. Jangan diambil pangsa pasarnya orang lain lah. Sosiolog udah banyak, ngapain kita ilmu hukum mau jadi sosiolog juga. Tapi memang interdisipliner kalau saya pribadi sih sangat setuju dengan pendapat Pak Herlambang itu ya. Banyak sekali problematika masalah hukum memang hanya bisa mungkin hanya bisa dijawab dengan interdisipliner. Kayak misalnya kayak tadi yang intermezzo tadi ya, tentang sholat misalnya. Ya kita nggak bisa kalau cuma ngandalin ilmu-ilmu klasik Islam. Nggak bakal ketemu jawabannya. Ya kita harus padukan dengan kritik historis misalnya.
dan ilmu-ilmu lain. Ya, seperti itu. Memang, iya kalau saya sepakat sih, tapi nggak semua orang sepakat dengan interdisipliner dalam riset ya. Gimana Bang Yam? Oh iya, seperti itu dia. Bagaimana teman-teman? Tidak ada pertanyaan? Kira mau bertanya? Nah, oh begitu. Kasus apa? Nah, scroll. Adakah Kointo kan dari Akil Waris? Adakah saran kaderisasi yang efektif dalam sebuah jurusan, khususnya fakultas hukum ini kak? Berat itu. Apa ya? Kaderisasi nih kalau efektif harus dibuat nyaman gitu kan. Dan inklusif gitu. Jangan, kampus harus bebas dari eksklusivitas warna kalau saya. Sorry kalau banyak yang nggak ada ya. Kalau teman-teman ini kritik juga ya. Tadi lupa saya ke mahasiswanya. Saya yakin ya kita tuh bisa mendeteksi bahwa mandeknya perkembangan negara ini tuh karena ada dangdut keliling lagi lewat. Kedengeran nggak? Nggak ya? Iya kak. Bentar. Agak terganggu. Enggak ya? Bentar, habis dia lewat barusan. Nah ini ya, saya lanjutkan tadi ya. Yang bikinan kan ini masalah warna-warna ya sebenarnya. Kalau teman-teman harus lebih inklusif sih dalam kaderisasinya itu. Sekarang kan organisasi eksternal kampus itu udah kayak partai politik, ya kan? Teman-teman mau maju HMJ dilihat dulu, oh ini satu warna dari mana nih? BEM, oh ini warnanya gimana nih? Kaderisasi yang solid menurut saya ya harus dimulai dengan inklusivitas. Harus lebih inklusif dan pemaknaan terkait kaderisasi itu juga. Jadi perspektif kita terhadap nilai kampus itu kaderisasi itu jangan kaderisasi kayak zaman tentara pelajar ya. Militan gitu yang hidup matinya harus di kampus terus. Ya, bukan itu juga. Ya, kaderisasi itu efektif ketika kader-kadernya itu berpikiran bagus gitu. Jadi bukan ketika ketua HMJ-nya bilang kita kumpul sekarang di sini hari libur kita kumpul, yang pulang kampung harus datang kembali. Dia datang ke kampus itu nggak efektif, itu kadernya loyal tapi kaderisasi gagal gitu. Karena nalar kritisnya nggak ada gitu. Ngapain kita hari libur kampus, orang kita bisa gunakan teknologi kalau ada yang mau dibicarakan. Nah jadi pertama inklusif, kedua perlu reinterpretasi lagi yang seperti apa kaderisasi yang efektif yang kita maksud itu. Jadi kalau kader-kader Anda sudah doyan mengkritisi hasil bacaannya, bisa merumuskan pertanyaan yang bagus dalam risetnya, nah itu kaderisasi Anda berhasil. Meskipun jarang ngopi bareng di warkop, itu kaderisasi berhasil gitu menurut saya ya. Gimana? Oh iya kak. Bagaimana memang itu standar menurut saya ini kak? Bagaimana standar
keberhasilan dari kaderisasi. Jumlahnya kan Kayak banyak tahu. kan tuh. Jadi apa yang diturunkan gitu. Kalau misalnya, nah ini agak aneh juga nih. Harus jelas dulu. Misalnya HMJ ilmu hukum. Kalau mau kalau saya mau lihat dia kaderisasinya berhasil atau tidak, harus jelas dulu pikirannya HMJ ilmu hukum secara institusi itu seperti apa. Dari awal saya masuk kan itu selalu, dari awal saya masuk kampus tuh yang di brandingnya itu ilmu hukum progresif, progresif. Sampai sekarang ternyata masih ilmu hukum progresif ya. Tapi seberapa progresif pemikiran kita dalam apa? Tulisan-tulisan skripsi alumninya mulai angkatan saya 2011 sampai angkatan 2000 berapa ya? Yang terakhir kan 2020 ya? Enggak mungkin 2020 tamat ya. Angkatan berapa? Sampai lulusan terakhir lah. Ya. Itu seberapa progresif sih? Seberapa berpengaruh sih tulisannya Sacipto Raharjo di skripsi mereka? Kalau HMJ ilmu hukum mengatakan sikapnya atau pilihan mazhabnya adalah ilmu hukum progresif, maka kaderisasinya bisa dikatakan berhasil ketika skripsinya itu mencerminkan ilmu hukum progresif. Kalau ilmu hukum HMJ ilmu hukum itu mengatakan corak yang menjadi karakter HMJ ilmu hukum adalah hukum normatif, maka dilihat seberapa adakah relevansi dari skripsi alumni ilmu hukum yang dikader oleh HMJ ilmu hukum itu dengan tulisan-tulisan Peter Mahmud Marzuki misalnya. Jadi itu dia, tapi HMJ ilmu hukum harus menemukan dulu namanya, warnanya seperti apa, nah, karakternya di mana. Kan selama ini kan saya agak juga sih banyak salah kaprah juga terhadap hukum progresif ya. Saya sendiri salah satu pengkritik pemikiran itu, menurut saya terlalu utopis ya. Itu hukum progresif mungkin bisa terlaksana berbarengan dengan utopianya Karl Marx gitu. Kalau negara itu, kalau bentuk masyarakat itu kayak komunisme yang isinya itu orang-orang yang kayak malaikat gitu, itu baru jadi progresif. Gitu sih, tentuin dulu lah. Kalau memang HMJ ilmu hukum tetap mau pada hukum progresif, nah kader lah itu teman-temannya itu biar tulisannya itu ya hukum progresif. Atau kalau memang mau jadi sosiologi hukum ya ganti aja semboyannya gitu kan, jangan ilmu hukum progresif, menuju ilmu hukum sosiolog sosial gitu kan. Jadi itu ditentukan dulu anunya. Siap. Jadi itu tadi bagaimana standar progresifnya. Mungkin kalau di teman-teman ilmu hukum Kak sudah mencapai titik progresifnya pada katanya Karl Marx, masyarakat tanpa kelas. Kelasan dong. Jadi loncat karena tadi membahas tentang penelitian ini Kak, skripsi. Ya. Ini ada pertanyaan dari Padil. Apakah mungkin sebuah penelitian bersifatnya empirik kalau dalam ranah ilmu hukum? Iya, mungkin. Cuman sekali lagi pengalaman saya. Cuman di zaman saya dan semoga nggak sampai zaman sekarang. Penelitian empirisnya ilmu hukum itu berbeda juga dengan penelitian empirisnya ilmu sosial. Jadi kalau mungkin lebih dekat, kalau hukum itu sekarang lebih dekat dengan RIA, Regulatory Impact Assessment ya. Jadi mungkin metode itu agak mirip itu. Jadi nggak ada sampel, saya ingat itu nggak ada sampel kalau yang contohnya nggak ada sampel kalau penelitian empirisnya ilmu hukum. Jadi kayak
cuman ngitung masalah. Jadi gini, di waktu saya itu banyak termasuk ini diajarkan juga, dan itu maksud itu keliru. Yang diajarkan kita itu cara metode penelitian sosial, evaluasi kebijakan gitu, evaluasi metodenya itu evaluasi kebijakan publik. Itu untuk jurusan kebijakan publik ya. Tapi itu kita pakai untuk melihat sejauh mana peraturan itu dilaksanakan. Nah, kalau mau yang empiris, silahkan empiris, tapi setidak-tidaknya bisa mengidentifikasi dua hal yang tadi saya sebutkan, lex lata dan bagaimana lege ferandanya. Lex latanya itu aturannya sekarang bagaimana, implementasinya seperti apa, tapi Anda harus merumuskan lege ferenda. Saran dalam skripsi kalau untuk ilmu hukum itu penting sekali. Jadi bukan cuman disarankan untuk dapat meneliti hal ini lagi lebih lanjut bla 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 bla. Jadi kayak ya saran cuma melengkapi bagian karya tulis aja. Saran itu preskripsi. Kalau bentuk paling kecilnya itu kan legal opinion ya, ketika Anda menulis itu legal opinion, opini hukum. Anda mulai dengan merumuskan pertanyaan masalah identifikasi isu hukumnya apa, tapi kemudian Anda itu harus sampai pada preskripsi. Apa yang harus dilakukan? Ya, di awal tadi kita temukan identifikasi di awal itu bisa dilaksanakan, bisa diselesaikan, bisa diurai. Jadi penelitian empirisnya itu bukan hanya melihat hukum dari kejauhan. Empirisnya ilmu sosial, dia akan melihat hukum dari luar. Empirisnya ilmu hukum, itu dia melihat empirical, kejadian empiris itu dari dalam dimensi hukum itu sendiri. Kayaknya ada juga dibahas di empiris ilmu hukum itu. Kalau di UI teman-teman di UI itu emang saya diskusi emang penelitian hukumnya bisa penelitian hukum empiris, tapi bukan kayak kita dulu nih. Empirisnya kayak kita dulu di ya kebijakan publik, kalau angkatan saya dulu diajarin. Gitu sih. Yang gimana? Halo. Ya, gimana? Oh iya Kak. Jadi itu tadi menurutnya tentang bagaimana penelitian empiris itu. Jadi intinya bagaimana dari sarannya Kak supaya keberlanjutannya dari penelitian ini. Gimana? Halo. Ya, gimana? Jelas suara atau putus-putus gitu? Ya, sekarang terdengar. Gimana? Itu kan tadi yang bahwa ini penelitian ini sebenarnya bagaimana sarannya tuh, jadi supaya ada keberlanjutannya nih. Jadi yang saya dapat ini bahwa sebenarnya standar dari untuk menguji bagaimana standar keberhasilan kampus ini dari skripsi mahasiswa sebenarnya ya Kak. Harusnya, jadi bukan ditimbang dikiloin gitu, habis retensinya di perpustakaan sudah terlalu menumpuk, ditimbang dikiloin di pengepul kertas itu. Kan pernah tuh ya, ditumpuk-tumpuk deh. Itu jerih payah Anda, isi pikiran Anda itu dihargai berapa per kilo kertasnya. Siap. Tapi kan tahu kalau misal Kak, standarnya teman-teman bahwa ini kan skripsi menggunakan kertas gitu. Jadi kalau misal dari para orang konsep yang
di aktivis-aktivis lingkungan ini mengatakan bahwa ini telah menghancurkan beberapa pohon. Dilematis juga itu kan candaan. Cuman Iya. mungkin itu apa? Hanya dianggap sebagai sesuatu yang santai maksudnya di kampus lah. Dan belum Iya, sampai formalitas. Itu agak aneh juga di pedoman karya tulis ilmiah di UIN waktu zaman saya itu ada batas malah. Skripsi minimal berapa halaman gitu. Tesis minimal berapa halaman, disertasi minimal berapa halaman. Itu gimana gitu? Kok pikiran sudah langsung ditakar berdasarkan halaman gitu. Yang ujung-ujungnya atau mungkin memang gitu ya, mungkin biar ada standar berapa kilo nanti kalau dijual ya, kalau udah nggak dipakai. Jadi harus tebal halamannya. halo ya Kak. Gimana? Ya, gimana? Agak kurang kedengaran Kak. Dia kalau terkait apa yang halaman tadi loh saya bilang. Pikiran kok dibatasi jumlah halamannya. Di UIN dulu dibatasi tuh, skripsi minimal berapa halaman gitu. Kalau masalah kertas, penggunaan kertas dan lingkungan sih itu emang dilematis ya. Di awal saya masuk di kantor pun kayak gitu tuh, kita bahas tentang pertanian berkelanjutan ya, perspektifnya perspektif lingkungan, tapi draft yang kita gunakan itu bertumpuk-tumpuk kertas. Tapi pelan-pelan sih saya berusaha komunikasikan dengan pimpinan. Kalau boleh kita untuk yang dikoreksi itu format digital saja, kita langsung bahas saja di layar gitu kan. Ya sekarang semakin dikurangi penggunaan kertas. Rapat pun sekarang saya pertama kali itu ngusulin bahan rapat itu nggak usah di print terus dibagiin. Bahan rapat itu kita masukkan kita masukkan di drive ya, Google Drive. Terus ya udah peserta tinggal buka aja di HP masing-masing. Ya memang butuh waktu sih karena nggak semua millennials kan, nggak semua adaptif dengan perkembangan teknologi, tapi kalau kita rekayasa ya lama-lama bisa juga. Syukur juga nih ada hikmahnya juga COVID kan. Semua tua muda dipaksa dia bisa beradaptasi dengan teknologi digital. Nah ini jadi COVID itu berdampak baik pada lingkungan kalau mau bikin hipotesis ya kan. Iya dong, banyak kan. Gimana? Oh iya Kak. Ada lagi Paham. yang mau kita diskusikan? Bagaimana teman-teman, masih ada yang mau bertanya nih? Mungkin bisa dimasukkan ke chat. Oh, saya Kak, saya sedikit. Ini kan kemarin teman-teman ikut ada kegiatan di Balai Kota Makassar. Kebetulan di situ kami biro hukum. Apa? Di biro hukum. Kabak hukum. Kegiatan apa? Yang bagian hukum Kak. Nah, kegiatan apa tuh? apa yang lagi namanya itu? Dagang, PPL. Partai lapangan. Nah, itu kan mereka sudah tanya dalam bentuk apa ini? Digital sudah. Jadi katanya sudah bisa diakses. Tapi kemarin katanya minta Kak, teman-teman minta itu data. Yang data tahun 2021 itu belum ada katanya. Bagaimana memang itu Kak dalam proses pembuatannya? Apakah ada hubungannya keterlambatan ini dengan ketika membentuk RPJMD kan di Balai Kota RPJMD dengan itu yang masalah akses datanya ke masyarakat itu teman-teman harusnya sih real time ya kalau harusnya real time ya kalau harusnya real time sih kalau ini ya data-data peraturan perundangannya atau apanya? Iya Kak. Kalau di tempat saya itu memang real time ya dan memang JDIH ya, Jaringan Data Informasi Hukum. Iya. Itu nama di domainnya itu nama alamat webnya ya pasti itu kayak gitu tuh,
JDIH dot bla bla bla, tergantung instansinya. Harusnya ada di situ semua, tapi yang udah diundangkan ya. Kalau yang tidak diundangkan memang itu tidak. Jadi kalau diundangkan dalam berita negara, lembar negara, tambahan berita negara, tambahan lembaran negara, nah itu baru aktif asas fiksi hukum. Nah dengar ya, asas fiksi hukumnya baru aktif di situ. Semua orang itu dianggap telah mengetahui. Jadi kan anak ada gimnya tuh, lupa bahasa latinnya, yang tidak ada pemaafan terhadap ketidaktahuan seseorang terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi Anda ketika mau dihukum, Anda nggak bisa excuse atas dasar, oh saya nggak tahu peraturannya Pak. Nggak ada. Ketika sudah dilembarkan di berita negara, lembar negara, semua orang warga negara itu atau yang di bawah teritori yurisdiksi negara itu, dia dianggap tahu. Ya emang nggak logikanya emang nggak mungkin semua orang tahu, tapi namanya juga fiksi kan, fiksi hukum ya, dianggap tahu. Tapi kalau yang tidak diundangkan ya kita tidak ada kewajiban sebenarnya, kita bisa mendalilkan itu ya. Itu sih teman Ian ya. Harusnya saya nggak tahu. Saya kira kalau pertanyaan seperti itu tanyakan langsung ke sana, kenapa Anda nggak real time ini peraturan perundang-undangan Anda. Tapi kalau memang diundangkan harusnya ada, dan itu kalau tidak ada di situ, kalau diundangkan itu pasti ada di peraturan.go.id. Kalau diundangkan ya. Jadi ada satu portal semua peraturan perundang-undangan Indonesia, mau itu peraturan daerah kabupaten, mau itu peraturan menteri sampai undang-undang, itu ada di peraturan.go.id. Karena pengundangan itu di Kementerian Hukum dan HAM. Di daerah kan ada kanwilnya juga tuh. Jadi kayak gitu. Kalau memang butuh datanya, cari aja di peraturan.go.id. Kalau nggak diundangkan, nggak aktif ananya fiksi hukumnya. Kalau kata Prof. Widodo Prof. Widodo, dulu beliau di Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan, sekarang di BPHN ya, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Itu bukan peraturan perundangan kalau nggak diundangkan. Itu tegas-tegasnya beliau kayak gitu. Itu sih yang. Jadi mungkin hanya kesalahan human error dia. Jangan dibilang hanya lah, orang yang bisa error emang cuma human. Sistem error juga karena humannya yang error. Nggak ada lagi yang error selain human. Oke, mungkin sudah tidak ada jawaban, dan kayaknya kita juga sudah menyisihkan waktu yang ada. Bagaimana Kicit? Itu tadi yang bisa kami tangkap, bahwa sebenarnya masih rumit permasalahan pendidikan di Indonesia, apalagi pendidikan hukum. Itu sudah merambah ke dalam perangkap dan bahkan sudah merusak ke budaya-budaya mahasiswanya, kurang lebih begitu juga. Jadi sebelum ditutup, saya persilakan kepada Kak Maman untuk memberikan closing statement-nya kepada teman-teman yang masih menonton. Oh iya, mungkin lebih ke pesan aja sih. Tadi karena disinggung tentang kaderisasi ya. Saya berharap kedepannya ilmu hukum, HMJ ilmu hukum ya, karena HMJ ilmu hukum harusnya bisa menemukan dirinya dulu ya. Bisa mengenali dirinya dulu, HMJ ilmu hukum. Jadi karena kita tadi elaborasi problematikanya itu kompleks, tapi kita tidak mungkin intervensi jauh atau bahkan mengendalikan kampus. Maka kendalikan apa yang bisa Anda kendalikan ya. Stoikisme kan gitu ya. Apa yang ada dalam pengusahaan Anda, temukan dulu lah dirinya HMJ ilmu hukum. Anda mau kayak gimana, karakter Anda sebenarnya ilmu hukum apa yang mau Anda biakkan, kembang biakkan ya. Kalau mau bikin aliran baru, itu lebih keren lagi tuh. Nanti diadvokasi lah
kader-kadernya HMJ biar skripsinya itu kualitasnya bisa melangkah kuantum dia 100 tahun lebih cepat daripada jurusan ilmu hukum. Jadi HMJ-nya harus 100 tahun lebih cepat pemikirannya daripada jurusan ilmu hukumnya. Karena ya kalau bukan mahasiswanya yang memikirkan kebaikannya sendiri, Anda jangan banyak menuntut ke birokrasi. Itu sih. Oh, siap. Mendalam sekali pesannya. Jadi itu tadi closing dari Kak Mawan. Terima kasih telah membersamai kita. Bagaimana Kin? Sesi foto bareng tau? Gimana deh? Terus itu, mas terus tuh, kira foto, apa? Dokumentasi dulu Iya, tau iya. kan? Satu, Oh, dua, iya, iya. tiga. Oke. Terima kasih banyak nih Kak. Oke, oke. Siap, Mungkin siap, itu saja. sama-sama. Apa? Bisa dah. Dan itu tadi kita berangkat dari mahasiswanya sendiri. Itu pesan dari kami. Singkat saja, membaca kawan-kawan. Oke, terima kasih. Menuju ilmu hukum progresif. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan anu kan, Pak Ketua HMJ. Mungkin ada yang mau disampaikan. Nih, Akil ya. Mirip kok Dimas nih. Iya, Kak. Kadernya Dimas. Ini lebih gagah aja. Iya. Ya Pak Ina, Iya, Kak. Daru pakai masker lagi situ di. Ada di PPKM Makassar di. Iya, Kak. Aman di sini, Kak. Makassar. Sudah anti Covid. Aman di. Bisa mau pulang berarti ini. 2 tahun mendak pulang ini. Oh, iya. Siap. Kita ketemu Ya di Pak Ina. forum selanjutnya, Kak. Siap. Salam Kak. Siap. Salam Peninsula Kanda. Ya. Assalamualaikum.